Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam suasana Natal. Saya kembali harus mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman semua yang merayakannya. Ya, damai di hati, damai di bumi. Semoga untuk menyambut juga tahun baru kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan terus semangat. Nah, saya akan berbicara soal Martin Paes kali ini teman-teman ya. Dalam konten sebelumnya juga saya sudah pernah mengupload soal kemungkinan Martin Paes akan ke Indonesia. Dan bukan saja itu, ke Indonesianya pasti ke Bandung, karena rumornya itu berhembus sangat cepat ya, kencang sekali. Dia akan bermain untuk Maung Bandung. Nah, sosok Martin Paes ini kita tahu bersama, masih bersama dengan FC Dallas klubnya. Dia akan berakhir pada 31 Desember kontraknya ya, 2026. Tapi sepertinya manajemen Persib Bandung ini sudah ngebet untuk menarik dia lebih cepat. Bukan soal peminjaman saja, karena itu bisa saja dari manajemen FC Dallas meminjamkan untuk sementara sambil menunggu kesempatan agar dipermanenkan oleh Persib Bandung. Nah, ketika rumus ini bergerak dengan cepat, Persib Bandung tidak mau main-main untuk menambah kekuatan mereka, bukan saja di Liga Super Indonesia, di mana sedang memburu untuk bisa bersaing merebut gelar juara bersama dengan Borneo dan juga dengan Persija. Bahkan sekarang ada Maluku United yang ikut meramaikan di klasemen sementara Liga Super Indonesia. Tapi bagi Persib, mereka juga ingin berbicara banyak di pentas yang lebih tinggi, Asia. Dan sekarang Persib yang berada di kelompok di bagian timur sudah lolos masuk ke 16 besar dan menjadi juara grup ya di AFC Champions League 2. Nah, itulah yang membuat Persib ingin merekrut Martin Paes ini biar lebih aman, biar lebih tenang. Tidak usah pinjam-meminjam tapi langsung dipermanenkan. Dan itu yang pasti akan dilakukan ketika masuk di tahun yang baru ya, karena kompetisi Liga Super itu kan ini tercatat sebagai kompetisi 2025-2026. Oke. Nah, di paruh kedua Paes diharapkan akan tiba untuk memperkuat Persib. Kita tahu Persib sementara ini kan ada penjaga gawang juga mereka yang bagus, Teja Paku Alam ya. Sebenarnya ada Adam Prisbeck, tapi mungkin Adam akan dilepas karena bagi Boyan Hodak dia tetap akan menempatkan Teja di Wamistar. Ya, ada penjaga gawang muda juga yang sudah dicoba kemarin, oke, Fitra Maulana. Tapi sosok Martin Paes ini tetap menjadi kandidat kuat untuk didatangkan oleh manajemen Persib. Kalau dia ada, aman ya. Dan ini kan tercatat sebagai pemain Indonesia. Jadi lebih mempermudah bagi pelatih baru timnas kita, entah itu dengan siapapun. Dan nama sudah beredar dengan baik, kita tahu bersama John Hartman. Bagi John Hartman enak kalau Martin Paes datang ya, untuk memperkuat paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Kita ikut di Asian Cup atau di AFF, itu semakin kuat kesempatan terbuka untuk bisa menjadi juara pertama kali di AFF ya. Dengan ada Martin Paes tentunya pasti akan dipanggil, karena sebelumnya kan Persib juga sudah ada Tom Hai, ada Eliano Rangers ya di sana, sehingga ini akan membuat timnas lebih kuat. Nah, Martin Paes itu langsung dipermanenkan. Ini konon kabarnya ya teman-teman. Ya, semoga ini bisa dengan benar sekali bahwa dia tidak dipinjamkan dan dia harus dipermanenkan, sehingga dia mutlak menjadi milik bagi Persib Bandung. Gajinya juga tidak main-main, ini fantastis kalau bisa dibilang ya. Dia mendapatkan sekitar 26 miliar ya, itu mungkin setahun ya untuk kontraknya. Melebihi dari apa yang sekarang itu Persib punya dengan Tom Hai. Kan Tom Hai kan yang paling tinggi di Liga Super saat ini, sekitar 17-an miliar ya. Dan ini akan dipecahkan oleh Martin Paes. Dia akan menerima gaji, kalau dengan apa yang saya bilang tadi, mungkin sekitar 570-an juta per bulan dia akan terima. Dan per minggu itu sekitar 140-an ya, mendekati 150 juta per minggu. Nah, kalau kan di Eropa sana memang gaji tidak mengenal per bulan, ya, itu per minggu
yang berlaku kalau di liga-liga Eropa, mungkin saja juga di Liga Amerika, karena Martin Pass kan di Major League Amerika Serikat. Nah, mereka mengenal per pekan untuk dibayarkan gaji. Ya, kalau per pekannya saya bilang tadi, ini luar biasa. Jadi akan menerima sekitar 140-an sampai mendekati 150-an juta per minggu. Ya, itu bagi Martin Pass, dan pasti dia akan tertarik. Tantangan baru bagi Martin Pass ya untuk berkompetisi ikut di Liga Super Indonesia, dan dia bisa akan datang. Bukan cuma Martin Pass, karena Martin Pass kan sekarang lagi digenjot oleh manajemen, tapi sebelumnya kita sudah tahu bahwa pemain lainnya, pemain timnas kita, yaitu Joe Pelupessy yang berada di FK Lommel di divisi kedua di Belgia, juga sedang ya digarap untuk masuk di 2026. Ya, ketika di Januari kan ada buka pendaftaran baru untuk pemain-pemain itu tanggal 10 kalau nggak salah, 10 Januari. Nah, di sana selain Martin Pass juga Joe Pelupessy. Ya, Joe Pelupessy bermain di posisi gelandang. Nah, gelandang makin kuat. Ketika Persib sudah melepas Marsilio William ya keluar, tidak ada masalah. Tentunya dengan Joe Pelupessy akan lebih kuat. Karena selain Joe Pelupessy di sana, ya kita tahu ada Tom Hai, ada Mark Locke, juga ada Luko kan, Luciano Goicoechea. Jadi memang lebih oke. Ya, jadi makanya kita tunggu saja ya teman-teman, bagaimana dengan soal kedatangan dari Martin Pass ini. Ya sudah semakin dekat tentunya bersama dengan Joe Pelupessy. Ya, walaupun mungkin akan kehilangan Federico Barba, tapi saya pikir ini kabar yang bagus bagi Boboto dengan kedatangan Martin Pass dan juga dengan Joe Pelupessy. Tinggal berpikir sekarang untuk bisa menggantikan posisi. Kalau memang Barba sudah oke lah ke sana, ya terpaksa Boyan Hodak sebagai pelatih atau manajemen harus berpikir untuk mendatangkan satu pemain baru mengisi posisi di belakang, karena Persib masih punya Julio Cesar, ya ada Mark Ricardi juga masih ada di sana, masih ada Dewa juga yang masih bisa diandalkan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.